selamat siang teman-teman. Kali ini aku mau masak putih telur ya. Putih telur itu karena aku sebulan yang lalu habis operasi di benjolan yang ada di payudara ya. Tapi alhamdulillah benjolannya itu benjolan yang jinak, tumor mamai dede atau galet tole kalau nggak salah ya. Dan aku berasanya udah 5 bulan yang lalu, tepatnya bulan Agustus, di daerah payudara aku itu berasa kayak ada benjolan. Terus aku rasa sebulan 2 bulan kok benjolannya terasa padat dan kenyal. Terus aku bilang kan ke suami aku, terus kata suami aku, ya udah itu kamu harus cek dokter aja. Terus aku masih takut, aku sambil browsing, aku sedih juga sih teman-teman. Tapi sebenarnya teman-teman jangan takut kalau punya masalah yang sama kayak aku. Sebaiknya teman-teman segera konsul aja ke dokter. Jangan terlalu lihat yang di YouTube atau apa itu ya, karena setiap orang kan beda ya permasalahannya, sakitnya, bentuknya, maksudnya di dalamnya itu kan beda. Atau kalau kalian merasa panik, ya udah ke dokter aja. Jangan terlalu sedih, jangan terlalu banyak lihat video-video yang kamu nggak tahu itu. Jangan merusak pikiran ya, maksudnya jangan memikirkan sesuatu yang merusak pikiran. Pokoknya relax aja, jangan panik dan ikhtiar. Tapi lebih baiknya teman-teman tuh kayak langsung ke dokter aja biar langsung ditangani lebih awal. Cuman aku kan masih takut. Tapi sebelumnya aku terapi juga sih ke ya mungkin Pak Ustadz lah kayak gitu, atau terapi ke orang yang bisa gitu menangani. Aku udah terapi nyampe 3 kali, tapi kayaknya aku kurang yakin. Kalau kayak gitu kan harus yakin ya teman-teman. Kayaknya aku ya udahlah, aku pasrah aja, yang penting ikhtiar ya teman-teman. Akhirnya aku ke klinik, langsung aku ke dokter umum itu, aku langsung nanyain, aku langsung dapat rujukan ke rumah sakit untuk dilakukan harus mau nih dioperasi kayak gitu. Aku langsung ngambil ke dokter bedah di rumah sakit aku, itu namanya dokter bedah Yohanes di rumah sakit Hosana Lipo. Setelah itu kata dokter Yohanes suruh USG, aku USG. Terus 3 hari setelahnya itu ngambil hasil USG-nya kan ke dokter Yohanes lagi, dokter bedah, spesial bedah, karena di USG itu kayak nggak terdeteksi gitu. Terusan aku langsung kan tanggal 28-nya kan suruh operasi. Jadi sebelum operasi tanggal 26 kalau nggak salah, aku tuh langsung rongsen. Habis rongsen, hasil rongsen juga nggak ada samar-samar, nggak kelihatan. Karena aku ini infeksi ya teman-teman. Karena aku anak pertama kan aku sufor, dan anak kedua aku menyusui, belajar menyusui, tapi cuma satu. Yang satu itu nggak buat menyusui. Jadinya ini kemungkinan itu jadi infeksinya di situ, karena kan air susu kan emang harus keluar kan. Tapi sama aku nggak aku keluarin, nggak keluar gitu. Kalau yang satunya kan selalu disusui sama anak aku. Jadi itu terlalu lama, dan aku juga menyapinya sampai 2,5 tahun baru aku sapi. Jadi ini udah terlalu lama nggak disusui nama si bayinya, dan itu sangat berbahaya banget teman-teman. Sebaiknya teman-teman kalau mau ASI ya dua-duanya. Kalau yang satu misalnya nih, kayak yang satu di ASI yang satu enggak, itu sebaiknya harus dipompa ya teman-teman. Karena pengalamanku ini enggak meng-ASI yang satu itu efeknya bisa jadi gumpalan di dalamnya, itu gumpalan ASI dan bisa infeksi gitu. Karena maaf ya teman-teman, karena aku nggak punya puting yang satunya, jadi maaf ya, jadinya ini nggak bisa menyusui, dan anakku sukanya yang satu ini terus. Lanjut ya pembahasannya ya teman-teman. Setelah di rongsen, akhirnya aku tanggal 28 itu udah positif sih masuk operasi. Aku langsung cek darah untuk dipastiin kalau enggak covid atau apa, nggak tahu ya, mungkin darah tingginya. Terus sama rekap jantung juga. Dan persyaratan untuk operasi harus puasa sebelumnya. Aku operasinya kan pagi, sekitar jam 8 pagi, jam 9 ya. Aku itu udah puasa dari jam 2 malam. Jam 2 malam udah nggak boleh makan, nggak boleh minum, biar biusnya mungkin maksimal dan operasinya berjalan dengan lancar gitu. Dan untuk yang menemani aku rawat inap itu suami aku. Terima kasih buat suami aku yang selalu nemenin aku. Oh iya teman-teman, untuk operasinya itu harus ada
yang jaga satu itu pun harus sama-sama PCR ya. Jadi operasi itu tuh yang nunggu tuh emang benar-benar harus steril, nggak boleh banyak-banyak. Makanya kenapa operasi itu boleh dijadwalkan, karena pasien itu boleh menyiapkan secara mental, keuangan. Apalagi kayak aku nih ya, karena aku punya anak kecil, jadi aku harus, sebelum aku operasi aku harus anak aku nantinya sama siapa, terusan akunya udah kuat secara mental, baru aku akhirnya memutuskan operasi setelah anakku, setelah tes ya, karena tes semesteran itu Desember kemarin kan anakku libur 2 minggu, jadinya itu adalah waktu yang tepat aku operasi begitu teman-teman. Terusan untuk yang menemani operasi juga kan harus steril ya tempatnya ya, hanya boleh satu, dan itu pun juga sama-sama tes PCR gitu ya, dinyatakan negatif baru dia boleh menemani. Oh ya teman-teman, alhamdulillah operasinya berjalan dengan lancar, dan aku jenis operasinya yang terbuka ya teman-teman. Jadi itu operasinya itu nggak dijahit, dan ini bolong karena kemarin yang diangkat ada 4 jaringan, jadi ini lubang bolongnya tuh agak besar dan harus disumpel kasa. Dan untuk perawatannya aku setiap hari ganti kasa yang dalam ya, untuk biar infeksinya itu keluar meresap lewat kasa. Untuk tepatnya yang penasaran aku cara merawatnya gimana, next video berikutnya ya. Dan jangan lupa habis operasi kita harus banyak makan putih telur yang mengandung protein banyak ya, seperti daging merah, putih telur. Dan aku kan bosen ya masaknya, makannya telur rebus atau apa, aku masaknya ini putih telur, mau aku bikin apa, aku goreng atau aku tumis. Jangan kemana-mana, ikutin vlog aku terus ya. Apakah teman-teman ada yang masalah yang sama kayak aku, tetap semangat ya. Pokoknya kalian langsung aja ke dokter, langsung segera ditangani, atau kalian mau minum obat tradisional juga bisa. Mungkin pengalaman saudara aku ya, itu tante aku, dia juga pernah terindikasi benjolan, dan dia rutin minum kunyit putih, dan dia bisa sembuh ya teman-teman. Tetap semangat ya, pokoknya sekarang tradisional juga ada tuh, seperti kayak kayu bajaka, kunyit putih, terus daun sirsak gitu ya teman-teman. Pokoknya yang punya riwayat sama kayak aku, pokoknya jangan panik, harus tetap semangat, harus tetap senang. Pokoknya kalau kita mau ikhtiar berusaha pasti sembuh teman-teman. Pokoknya semangat, aku doain semoga kalian sehat terus, pokoknya sehat, panjang umur ya teman-teman. Pokoknya yang lagi berjuang kayak aku tetap semangat, dan semoga lekas sembuh. Terima kasih teman-teman yang udah ikutin vlog aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan share di media sosial kalian masing-masing supaya aku tambah semangat ya. Pokoknya yang mau menunggu cara aku perawatan bagaimana next ya, nanti kalau ada yang pengen nanya perawatannya bagaimana, nanti aku bikin video kedua tentang kemarin ya aku punya riwayat ini. Pokoknya jangan lupa ya subscribe ya teman-teman. Pokoknya aku sekarang mau lanjut masak aja, ikutin ya aku mau masaknya apa, putih telur ya, karena kan dalam masa ini putih telur emang sangat bagus, cepat buat penyembuhan lukanya. Alhamdulillah ya teman-teman, aku kan sebulan yang lalu operasinya itu. Terakhir aku nggak tahu yang waktu di rumah sakit ada berapa kasa yang masuk ke lubang ini, tapi terakhir aku udah pulang ke rumah itu ada 4 kasa teman-teman. Dan sekarang udah sebulan, sekarang tinggal 1 kasa setengah kasa ya, mungkin 1 kasa juga bisa sih. Karena kemarin sebenarnya dokter itu udah nyaranin aku operasi kembali buat menutup lubang ini supaya cepat kayak gitu, cuman karena aku masih trauma dengan operasi yang kemarin, sakitnya masih berasa. Jadi aku pilihnya ini biar daging ini tumbuh sendiri dan kita bersihin setiap hari yang steril gitu teman-teman. Karena aku masih takut teman-teman, karena kata dokter walaupun nggak dijahit lagi juga nggak apa-apa, karena nanti dagingnya itu tumbuh. Dan yang terakhir itu kulit, mungkin butuh waktu sekitar sebulan 2 bulan lagi udah menutup kembali sempurna ya teman-teman. Pokoknya aku doain teman-teman tetap sehat dan bahagia. Pokoknya ikutin terus ya, aku mau masak apa, aku mau masak putih telur tapi mau aku bikin goreng digulung biar menarik dan aku semangat makanya. Pokoknya yang sama, punya keluhan yang sama kayak aku doain semoga cepat sembuh, cepat sehat kembali. Jangan lupa ikutin vlog aku ya, setiap harinya aku selalu masak. Dadah teman-teman.